pernah menyangka akan sejauh ini. Ternyata kau rumah yang selama ini ku cari, menjadi tempat ternyaman. Semua yang ku cari, semua yang ku butuhkan selama ini, ternyata ada padamu. Line Nation, kamu pilihanku. Terima kasih telah hadir dalam hidupku, pilihanku, kesayanganku, andalanku, mengobati luka jiwa dari duka lara, merawat, memancarkan keanggunan kulitku. Segala hancur utuh kembali, segala luka terobati, kecantikan kulit, keanggunan diri, semua terpancar bersama Line Nation. Pertama ku mengenalmu, tak pernah menyangka akan sejauh ini. Ternyata kau rumah yang selama ini ku cari, menjadi tempat ternyaman. Semua yang ku cari, semua yang ku butuhkan selama ini, ternyata ada padamu. Line Nation, kamu pilihanku. Happy, healthy beauty, one stop clinic. Line Nation, kamu pilihanku. Happy, healthy beauty, one stop clinic. Line Nation, kamu pilihanku. Happy, healthy beauty, one stop clinic. Line Nation, kamu pilihanku. Happy, healthy beauty, one stop clinic. Line Nation, kamu. Halo, selamat pagi menjelang siang. Saya Dr. Tuti dan Yes, selamat pagi. Saya dengan Dr. Steven. Apa kabar teman-teman semuanya, sahabat Line Nation? baik, senang sekali hari ini dok kita jumpa lagi, dan ini kita akan membahas mengenai solusi cepat bentuk tubuh yang ideal. Dan pastinya ini salah satu topik yang sangat relevan dengan kebutuhan zaman sekarang ya dok ya. Betul. Jadi penampilan ideal dan kepercayaan diri. Dan Dr. Steven, sebetulnya kita membahas mengenai liposuction ini udah kali kedua ya dok ya? Iya, betul. Pernah kita ya dok ya? Iya, betul dok. Iya dokter, sehat-sehat aja? Sehat. Gitu, selalu dengan aktivitas yang sangat banyak ya dok ya? Kesana, kemari, dan memberikan banyak arti buat kita semuanya. Dr. Steven tetap di sini bersama saya di 1 jam, dari mulai jam 11 sekarang sampai dengan jam 12. Dan untuk acara ini dok, kita akan memberikan, ini dia, kita selalu memberikan apresiasi
ini free konsul untuk plastic surgery, ketemu dengan Dr. Steven. Siapa nih nanti yang berminat ya? Pasti biasa dari pertanyaan yang akan buat kami berarti dan juga dari tanya jawab dari kita. Lalu kita juga akan memberikan produk ini dok. Kita akan memberikan kita akan betul facial wash. Ya. Tapi kita normal untuk skin normal dok. Ya. Lalu kita juga akan ada voucher nih dok, voucher diskon. Ya. Salon kita juga salah satu yang kita berikan banyak sekali treatment. Ya. Dan nanti mungkin 1 jam yang kita akan sama-sama dok memberikan banyak arti seperti apa sebetulnya liposuction ya dok. Terus lalu banyak lagi nih pertanyaan-pertanyaan dokter mengenai liposuction karena nggak mau salah arah ya dok ya. Baik Dr. Steven, apakah kita lanjut aja sama pertanyaan? Boleh ya? Dok. Siap. baik dokter, boleh karena kita sudah agak lama ya dok ya pembahasan mengenai liposuction yang selalu saja dok masih menjadi permasalahan yang pengennya tuh semua wanita tuh bisa mengatasi permasalahannya. Tapi jangan salah ya dok ya, karena ini bukan untuk menurunkan berat badan mungkin itu ya dok ya. Betul Jadi lebih ke arah untuk kontur gitu dok ya, berat badan ideal. Nah seperti apa sebetulnya liposuction dokter? Mungkin udah sekian kali ya dok ya. Untuk liposuction sendiri sebetulnya kalimat awamnya ya sedot lemak. Sedot lemak. Nah banyak sekali pasien-pasien itu datang ke kita untuk liposuction karena mereka sudah diet, udah olahraga, cuma ngerasa stuck dok. Stuck maksudnya saya udah ngelakuin berbagai macam hal nih, tapi kok bentuk badan saya masih nggak sesuai yang saya idam-idamkan. Bahkan ada juga yang datang untuk menurunkan berat badan. Memang liposuction itu tujuannya itu lebih untuk membentuk badan, menyedot lemak-lemak di daerah-daerah yang kita tidak inginkan dok sebetulnya. Nah bonusnya memang berat badan akan berkurang, tapi tidak sesuai dengan keluar 5000 cc turun langsung 5 kilo, atau pasien datang pengen, dok saya dari 100 kilo pengen jadi 60 ya. Nah liposuction bukan jawabannya. Bukan jawaban. Jadi bukan untuk menurunkan berat badan seperti itu dok ya. Betul. Tujuan utamanya adalah membentuk lekuk-lekuk tubuh yang ideal dan indah ya dok. Nah memang bonusnya berat badannya akan relatif untuk berkurang, tapi tidak bisa head to head dengan langsung kebuang segini berat badan langsung jadi turun ya. Tetap teman-teman membutuhkan usaha diet, olahraga, defisit kalori, kan kita juga ada banyak layanan di Indonesia ya untuk slimming ya dok ya. Dari akupuntur, program diet dan lain-lain. Dan itu tetap harus dilakukan sebetulnya dok. Seperti itu. Dokter, kalau semuanya tadi dokter bilang bahwa walaupun sudah prosedur liposuction ya kepada dokter gitu, pastinya kepada ahli harus ketemu dengan Dr. Steven Narmada, SBBPRE nih teman-teman, karena jangan sampai kita salah ya dok ya, yang melakukan bukan yang expert atau yang ahli di bidangnya. Karena ini bukan kayak sudah biasa ya teman-teman, nanti prosedurnya akan Dr. Steven utarakan di sini. Biasanya Dr. Steven akan memperlihatkan ya dok ya, dengan alat kecanggihan seperti apa aja, karena penentuan dari alat-alat yang dipakai oleh Dr. Steven juga ya dok ya, sebagai dokter bedah itu juga menentukan keberhasilan ya dok ya. Dan pastinya adalah keamanan, karena dipegang langsung oleh yang ahlinya. Nah teman-teman seperti yang mau kadangkala dipertanyakan tuh seperti ini dok. Kalau dokter bilang bahwa ini tidak ada korelasi dengan penurunan berat badan, apakah boleh untuk orang obesitas dok? Ada indikasi nggak kalau untuk orang obesitas ya, obes ya, dilakukan liposuction? Itu sebetulnya bisa aja sih dok. Bisa saja. Prinsipnya bisa kita lakukan. Iya. Contoh misalnya gini, kita udah ada pengalaman pasien berat badan 110 kilo. Ya. Dia memang udah coba diet dan segala macam, masih ngerasa aku stuck dengan bentuk badanku. Nah cuma keluhan utama dia adalah lengannya. Dia mungkin dengan bagian badan udah oke, cuma saat dia pakai lengan tuh sangat susah memilih baju dengan ukuran lengannya seperti itu. Itu bersih bisa dok, kita lakukan liposuction 360 namanya. Jadi nanti lengan itu akan kita sedot secara melingkar, termasuk area depan dan belakang di ketiak. Itu akan membuat nanti lemaknya hilang dan kulitnya akan mengencang. Nah, ini salah satu keunggulan dari lipo 360 dok sebetulnya. Kalau misalnya pasien itu diet saja, mungkin teman-teman bisa perhatiin ya, habis orang diet seringkali lengan ikut bergelambir, kendur. Nah, betul. Tapi beda nggak lipo 360. Kalau lipo 360 kita akan bikin nyedot lemak, itu kan nanti ada ruangan kosong tuh dok, antara kulit dengan otot di bawahnya. Nah,
saat kita nanti menggunakan compression garment, si kulit sama otot itu akan nempel. Otomatis kulitnya akan efek tightening, dia nggak akan kendur. Jadi untuk orang-orang yang obesitas tetap ada indikasinya, itu akan membuat lengan akan jadi lebih kecil. Gitu. Nah, cuma yang teman-teman harus tahu, liposuction itu bisa menyedot lemak di bawah kulit. Cuma orang-orang obesitas itu ada lemak di bawah otot atau kita sebut dengan visceral fat. Nah, visceral fat ini dok yang tidak bisa hilang dengan liposuction. Bisanya dengan apa? Dengan menurunkan kalori, cutting kalori. Caranya macam-macam. Ada yang puasa misalnya 20 yang makan itu yang intermittent fasting. Ada yang intermittent fasting akhirnya aduh nggak kuat deh aku, akhirnya yang nelan balon, mungkin dokter pernah denger ya. Ada orang gastrik balon itu temporary hanya 3-4 bulan, nanti balon ditelan, nanti lama dia keserap. Atau mau yang lebih permanen dengan di bypass dok. Jadi si lambungnya dipotong lah. Yang kayak sekarang gitu. Juga lagi ada beberapa mengambil betul ya. Betul. Itu bisa aja. Tapi kalau memang kita tetap fokus dengan mengatur pola makan olahraga, biasa tanpa tindakan tadi bisa dok. Berat badan tetap turun. Cuma yang penting harus konsisten. Nah itu masalah visceral fat yang tadi. Dokter, kalau pada area mana saja biasanya dokter? Liposuction kita bisa melakukan dari depan ketiak, belakang ketiak, ataupun area ketiaknya sendiri yang orang suka ketiak basah itu bisa kita sedot juga, kelenjar keringatnya kita ambil. Terus daerah perut pastinya dok, daerah perut, daerah pinggang, waistline, sama daerah paha. Paha ya dok ya? Betul, bokong pun juga ada yang terlalu over bisa kita sedot, nanti kita akan bentuk bokongnya, jadi ada daerah bokong yang disedot. Untuk membuat kontur yang bagus, ada juga yang ditambahkan lemak untuk supaya membentuk konturnya siluetnya lebih bagus. Gitu. Tertarik tadi dokter bilang menambahkan lemak, tapi lemak tersebut terusnya transfer lemak itu dari tubuh pasien itu sendiri ya dok ya? Dari tubuh kita sendiri betul dok. Iya. Nah itu menariknya ya Sobat Clinician kalau kita bicara sama ahlinya detail diberikan informasi. Nah dokter kalau seumpamanya nih untuk prosedur yang tadi ya dok ya dokter sudah utarakan dengan alat yang canggih, dok ada nggak sih yang ada indikasinya tuh secara klinis artinya medis dok? Ada kelainan apa yang bisa dilakukan liposuction? Kalau saya ada baca itu ada beberapa gitu dok, yang indikasinya tuh memang indikasi medis itu dok. Iya. Kira-kira mungkin nggak? Pada laki-laki gitu? Pada laki-laki bisa sih dok sebetulnya. Ginikomastia gitu? Beberapa kasus ginikomastia bisa. Jadi ginikomastia itu sebetulnya ada 2 jenis nih dok. Ada namanya ginikomastia murni, yang itu memang terjadi karena kelenjar. Ada namanya pseudoginekomasti. Jadi yang bikin payudaranya seolah punya berbentuk seperti wanita itu bukan kelenjarnya, tapi lemaknya di situ dok. Nah lemak ini bisa juga kita lakukan sedot lemak. Jadi kita bisa lakukan selama pasien ini tidak ada komorbid atau komorbidnya terkontrol. Komorbid itu apa? Misalnya ada gula darah tinggi, ada darah tinggi. Nah, itu bisa saja tetap kita lakukan selama menjelang operasi, gula darah, tekanan darah itu dalam batas normal. Nah, itu banyak kita lakukan pada daerah lengan, kadang daerah paha. Itu paling sering lengan sih dok, terutama. Terutama ya tadi untuk ibu-ibu yang lengannya besar dan bergelambir. Nah, seringkali itu pasti disarankan prosedur namanya brachioplasti. Brachioplasti itu kulitnya sekalian dibuang dok. Nah, cuma tipsnya nih, untuk brachioplasti mungkin tidak seindah gambaran yang dokternya sampaikan. Artinya apa? Habis brachioplasti lengan kamu akan kecil, gelambir akan hilang. Cuma scar bekas orang Asian itu atau orang Indonesia itu nggak bagus dok. Jadi walaupun dokter bedah plastik jahit serapi-rapinya, nanti bekas lukanya akan panjang gelap. Dan itu akan kelihatan banget. Jadi niatnya mau pakai baju you can see, lengannya kecil tapi malu juga sama scarnya. Nah, jadi alternatifnya apa? Jangan di brachioplasti meskipun lengannya agak relatif kendur, kita bisa tetap melakukan lipo 360 aja. Jadi dengan lipo 360 nanti kulit yang bergelambir, itu bisa akan mengencang dok. Dan itu nggak ada skar panjang yang malu lah untuk dilihat ke orang-orang kayak gitu dok. Itu alternatifnya. Karena dok mungkin sudah banyak yang tahu juga nih teman-teman Sahabat Clinician. Karena faktor usia, ya dok ya, usia yang tadi kan, karena bertambahnya usia kan kulit kita juga dok ya, istilahnya tidak
sama sekencang pada saat masih muda. Jadi sebetulnya dengan kondisi yang mungkin relatif usianya ya dok ya, nggak terlalu old ya, nggak terlalu tua, itu akan mendapatkan hasil lipo yang lebih baik ya dok ya, terhadap thickening tadi ya dok ya. Walaupun tadi dokter bilang bisa dilakukan tindakan yang lain ya dok ya, tapi itu memicu resiko yang orang Asia ini terhadap yang mudah sekali munculnya bekas luka. Iya, bekas luka gitu ya dok ya. Baik dokter, kalau semuanya dokter, kalau semuanya tindakan ini gitu ya dok ya, syarat mutlaknya selain dokter kan di sini sering banget karena sangat mengcompare dengan kesehatan secara prima ya dok ya, karena kita tidak tahu juga faktor-faktor yang akan menjadikan suatu kontraindikasi ya dok ya. Sebetulnya yang paling safety sebelum pasien ini tadi dok, batasan usia oke ya dok ya, dia bisa memutuskan sendiri. Biasanya prosedur apa lagi yang akan dilakukan tindakan dok sebelum liposuction? Oke, pastinya kita akan konsultasi ketemu tatap muka langsung tuh lebih paling penting tuh dok ya. Kita akan bisa ngelihat mungkin liposuction nggak akan optimal. Nah pertama, jadi kita konsultasi dulu, pemeriksaan fisik secara detail itu sangat penting, sama pemeriksaan lab dok. Pemeriksaan laboratorium betul, juga ya dok ya? Pemeriksaan lab ini sangat penting dan rekam jantung. Nah lab apa aja yang kita periksa? Itu biasanya profil darah umum kayak HB-nya, leukosit, trombosit. HB itu sebaiknya minimal 13 ke atas. Jangan HB-nya cuma 10, mepet-mepet, nanti di liposuction kan pasti ada lemak keluar, darah juga pasti akan ada yang rembesan keluar. Itu jangan sampai jadi anemia atau jadi recovery jadi pusing-pusing gitu dok. Trombosit juga kita cek, gula darah juga kita cek. Pembekuan darah itu juga kita cek, sama fungsi ginjal itu penting. Kenapa? Karena untuk prosedur liposuction ada yang memang dikerjakan dengan bius lokal atau lokal liposuction, ada juga dengan sedasi. Kalau mau paling nyaman memang tetap tindakannya sedasi. Jadi pasien tidak dibius total, hanya dibikin ngantuk. Nanti setelah pasien ngantuk, baru kita masukin obat bius lokalnya dok. Nah, setelah obat bius lokal dimasukkan atau kita sebut itu mesen, baru kita lakukan tindakan liposuction. Nah, hal penting lainnya adalah EKG atau rekam jantung. Nah, EKG ini sangat penting karena kalau kita melakukan tindakan sedasi atau orang-orang yang memiliki gangguan penyakit jantung atau irama jantung, kalau kita tidak melakukan EKG, nah ini bisa yang menimbulkan resiko. Jadi seperti itu. Dok, masalah yang tadi dok, kelengkapan dari dokter sebagai alat untuk bantu ya dok ya, dalam hal safety gitu, patient safety ini sahabat Clinician menjadikan salah satu faktor utama untuk dokter Steven pada saat mau melakukan tindakan apapun. Sebetulnya ada nggak sih faktor resiko pada orang muda dok? Maksudnya usia di bawah ya 40 tahun, tapi ternyata dokter mendapatkan secara keseluruhan kesehatannya kurang memenuhi syarat, ada nggak dok? Lumayan dok. Ada. Betul. Jadi gini, kadang kita tidak tahu diri kita sendiri, kita kadang nggak tahu kita ada gangguan jantung atau gangguan irama atau lain-lain. Kalau pada usia muda, seringkali kita menemukan gangguan irama jantung berupa SVT, supraventricular tachycardia. Itu yang denyut jantung cepet-cepet. Kalau dia cepet banget, tiba-tiba dia ngerasa lemas. Bisa juga irama jantungnya ada detak-detak hilang, atau ventricular extrasystole. Nah itu seringkali itu dok. Nah memang kita nggak pernah tahu kalau itu kita nggak dilakukan rekam jantung atau EKG. Nah mungkin untuk teman-teman yang pernah dengar, aduh liposuction ada di klinik, pasiennya meninggal lain-lain, coba dicek, diperiksa nggak hal-hal seperti itu. Nah kita di Clinician memang prosedurnya ketat dok untuk masalah patient safety. Jadi memang kalau pasien saat itu kondisi lab atau rekam jantungnya tidak memungkinkan, kita tidak akan melakukan tindakan yang saat itu. Biasa kita akan konsulkan ke penyakit dalam. Kebetulan di Clinician juga ada dokter penyakit dalamnya dok. Jadi kita konsulkan dulu mengenai kondisinya. Kalau memang ada kelainan jantung, lain-lain itu diperbaiki dulu tuh. Nah saat kondisinya semua sudah aman, baru kita berani melakukan tindakannya. Gitu dok. Iya, itu dia sahabat Clinician. Kenapa sangat-sangat apresiasi kepada Dr. Steven, artinya bukan menolak rezeki ya Dr. Steven ya, tapi ya betul ya dok gitu, karena Dr. Tuti sendiri pernah tahu juga ya dok ya gitu, Dr. Steven tidak melakukan suatu tindakan sebagaimana pasiennya itu memaksa dokter ya dok ya, karena kadangkala pasien itu tidak mengetahui ya dok ya, yang saya lihat memang usianya masih muda, tapi faktor-faktor resiko itu bisa saja muncul ya dokter. Tapi boleh dok berbagi sedikit dok, biasanya bila tidak bisa dilakukan karena masalah kesehatannya tadi gitu, yang salah satunya adalah rekam jantungnya ya dok ya, artinya fungsi dari jantung itu sendiri gitu.
untuk yang anak-anak muda zaman sekarang tuh biasanya disebabkan oleh apa sih, Dok? Untuk gangguan irama jantungnya? Gangguan irama jantungnya. Oke, kenapa dokter mendapatkan kasus seperti itu gitu pada orang muda, Dok? Satu, memang bisa kelainannya genetik, bisa tuh, Dok. Terus yang kedua, ada kaitan dengan konsumsi kopi atau kafein dalam jumlah yang tinggi. Itu bisa juga salah satunya, Dok. Mana itu lifestyle ya, Dok ya, sekarang ya kayak edik gitu kita. Betul. Ya, Dok ya, kopi. Betul. Gitu ya. Ada juga yang memang pasien dengan gangguan cemas itu seringkali pada wanita kita dapatkan SVT. Jadi misalnya dia aman nih, tenang, saat dia tiba-tiba ada gelisah, cemas, jadi deg-degan banget. Mungkin pasien nggak nyadari, cuma dia keluhannya, Dok, kalau misalnya saya ada masalah segala macam, saya lemas sih, Dok, segala macam. Kalau dicek nadinya bisa 150, 200, itu bisa SVT namanya, Dok. Dok, kalau semuanya gangguan dari yang tadi ya, Dok ya, karena saya pengen tahu nih teman-teman mungkin gitu. Biasanya kan kita kalau mau ujian aja kan detak jantung kita ya, Dok ya, gitu. Nah, kalau semuanya pas ketemu sama dokter, terus pasiennya pas dokter ini anamnesa dan lain-lain gitu. Walaupun pada saat itu saja gitu, pemeriksaan jantungnya itu tidak ada menunjukkan kelainan apapun, tapi bila dia ada cemas itu, bagaimana, Dok? Relevan nggak? Tetap dilakukan tindakan atau masih tetap harus sampai dengan orang itu memang tenang terlebih dahulu, Dok? Iya, biasanya seringkali orang nervous dengan mau tindakan operasi. Kita udah cek EKG, tensi semua bagus, menjelang operasi tiba-tiba tensinya naik jadi 160, jadi cepat. Memang kita ada ruang persiapan dulu, Dok. Oke, baik. Di ruang persiapan itu biasanya pasien akan kita berikan obat premedikasi yang membuat pasien lebih rileks, lebih ngantuk. Kalau memang tensinya saat itu lagi tinggi, kita memang ada obat-obat standby untuk menstabilkan tekanan darah. Kita observasi dalam waktu 30 sampai 60 menit. Saat kondisinya gelisahnya hilang, tensinya bagus, semua itu baru kita melakukan tindakan operasi. Ada nggak yang memang tidak memungkinkan akhirnya di-cancel? Ada juga, Dok. Kita pernah men-cancel pasien, toh kita tunda seminggu, 2 minggu, nggak akan ada masalah kan. Yang penting ibu hasilnya baik, ibunya juga aman gitu. Jadi memang kita patokan itu dulu sih, Dok. Tapi kalau pasien memang diinfokan, mengkonsumsi obat tensinya rutin, segala macam, biasanya sih operasi tetap akan berjalan lancar. Iya. Walaupun ada riwayat ya, Dok, betul. Maksudnya tensi riwayat untuk hipertensi, tapi terkontrol gitu. Dan tadi patient safety-nya tuh Dr. Steven akan lebih detail untuk ada diagnosa penunjang yang lain ya, Dok ya, terutama dari hasil laboratorium gitu ya, Dokter ya. Keren banget, Sahabat Nation. Dan mungkin ini kita satu pertanyaan sebelum teman-teman nanti dipersilakan untuk bertanya. Baik ya, jangan lupa ya Kak Citra ya, barangkali ada teman-teman yang sudah mau bertanya. Dr. Steven, sebetulnya harapan nih, Dok, untuk orang yang mau melakukan liposuction, yang maksimal itu akan terlihat dari harapannya tuh, Dok, sekarang berapa lama sih, Dok, hasilnya setelah tindakan? Kalau mau lihat hasilnya setelah tindakan, itu bisa, kalau misalnya kita foto nih, Dok ya, before after, misalnya kita operasi lengan kanan dan kiri nih, yang lengan kanan udah kita operasi, yang kiri belum, itu kalau di foto hasilnya belum langsung kelihatan saat itu. Kecilnya langsung signifikan saat itu. Nah, biasanya lengan itu ini gambaran kasar, kita bisa ngambil kurang lebih 3% dari berat badan dia. Ini secara kasar ya, Dok ya. Kalau perut itu 5-7%, kalau paha bahkan bisa 7-9%. Jadi misalnya patokan ancar-ancar berapa sih lemak yang kira-kira bisa kita ambil walaupun ada korelasi dengan tinggi badan. Nah, nanti sesaat sesudah operasi, itu instan langsung berubah. Tapi kita memang akan ada 2-3 hari kemudian fase bengkaknya, Dok. Ada fase bengkak, ya? Betul. Jadi sesaat sudah operasi itu belum bengkak tuh, Dok. Jadi kalau misalnya kita foto, kita tunjukkan ke pasien ini loh, sesaat sudah operasi, lengan kamu akan seperti ini, perut kamu akan seperti ini. Nah, cuma karena ada fase bengkaknya, biasanya bengkak itu kan maksimal di hari kedua ketiga. Setelah seminggu bengkaknya sudah hilang 50%. Artinya saat nanti kontrol minggu depan, pasien udah ngelihat lengannya lebih kecil, perutnya lebih kecil, tapi belum hasil akhir. 2 minggu udah 70-80%. Nah, mendekati hasil yang 90%-an itu memang butuh waktu 6 minggu, Dok. 6 minggu? 6 minggu udah kelihatan banget tuh. Cuma mungkin di 6 minggu pasien mulai tetap masih ngerasa, aduh aku agak kebas-kebas, masih ada ngerasa ada gerenjel-gerenjel sedikit. Nah, itu butuh waktu memang 3 bulanan, 12 mingguan sampai kadang 6 bulan sampai
lengannya tuh yang jaringannya kebas-kebas, keras-keras itu sampai bisa dipencet lagi, elastis lagi. Memang kita mengikuti teori penyembuhan luka ya dok. Jadi memang bisa sampai 6 bulan hasil akhir. Jadi teman-teman yang udah liposuction, sabar dulu. Kalau memang baru dok, ini baru 2 minggu, tenang, itu masih bisa lebih kecil lagi dok. Kayak gitu. Terus jangan waktu. Asalkan nanti juga kita tetap mengawal dengan menggunakan compression garment. Supaya bengkaknya lebih cepat hilang, aliran kelenjar limfatiknya lebih baik, bahkan juga bisa kita kombinasi dengan RF. Di sini kan kebetulan kita juga ada RF ya dok ya. Mau saya tanyakan itu dok. Jadi radiofrekuensi itu bisa membuat penyembuhan jaringan parutnya akan lebih baik. Kayak gitu bisa dikombinasikan juga, ataupun kita juga bisa melakukan tindakan limfatik massage supaya aliran darah limfatiknya akan lebih baik. Seperti itu. Dokter, apa yang dijaga setelah melakukan tindakan liposuction? Oke, yang pertama otomatis pola makannya dok ya, pola hidupnya. Nah, pola makan itu tetap harus dijaga. Seringkali pasien nanya, ibaratnya men-challenge, dok, kalau misalnya berat badan saya sekarang 60, dokter liposuction lemaknya udah keluar banyak, terus saya naik 20 kilo. Badan saya berubah nggak? Ya logikanya pasti tetap akan agak berubah dok. Karena kemana? Nanti lemak-lemak itu akan masuk banyak ke visceral fat-nya. Tapi untuk daerah-daerah yang sudah kita sedot lemaknya, itu mungkin hanya nambah sedikit. Tapi daerah-daerah lain yang tidak disedot lemak itu kan banyak ke arah sana. Jadi setelah pasien liposuction pasti pertahankan pola hidup. Berat badan baiknya dijaga, atau memang kalau dia masih mau turun berat badan itu masih bisa. Olahraga tetap harus baik. Terus sama jangan langsung aktivitas berat ya dok habis liposuction. Kita hargai proses recovery-nya. Berapa lama dok? Yang tadi? Rata-rata sih 6 minggu. Jadi misalnya pasien habis liposuction pengen balik ke nge-gym, yoga, dan lain-lain, daerah yang liposuction baiknya istirahat sampai 6 minggu. 6 minggu, ya, jadi betul. Sekitar 1,5 bulan ya dok ya, 1,5 bulan beristirahat dulu. Sabar untuk hasil yang tentunya akan lebih maksimal lagi. Kakak Citra sudah ada pertanyaan kan? Baik, silahkan. Dari yang pertama dari Kagut as well. Hai dok, boleh dijelaskan lagi prosedur yang sangat aman untuk dilakukan sebelum melakukan tindakan bedah plastik? Oke, untuk prosedur mungkin secara umum ya dok ya. Prosedur sebelum bedah plastik yang pertama pastikan memang kamu konsultasi dulu sama dokternya. Dokter yang kamu lakukan konsultasi juga baiknya dokter bedah plastik, karena satu banyak banget yang menawarkan tindakan operasi bedah plastik tapi bukan dikerjakan oleh dokter bedah plastik. Itu udah salah langkah di awal tuh dok. Itu udah pasti menjadi tidak aman. Nah yang kedua, kalau kamu sudah ketemu sama dokternya, kamu konsultasi detail mengenai masalah apa yang kamu harapkan itu terselesaikan. Nah, kira-kira misalnya kamu harapannya, misalnya hidung kamu pengen dimancungin, atau bentuk wajah kamu pengen diubah, tanyakan ke dokternya, bisa nggak tercapai bentuknya seperti itu? Seringkali ketidakpuasan pasien itu terjadi karena harapannya apa, yang bisa dilakukan apa dok? Nah, itu yang kedua. Kemudian, baru kita lakukan pemeriksaan secara detail, secara fisiknya maupun secara labnya. Kalau itu dilakukan secara baik, kemungkinan besar hasilnya akan baik dok, kayak gitu. Nah, cuma hati-hati nih, banyak sekali tindakan bedah plastik bahkan pasiennya nggak ketemu dokternya dok. Jadi ada kayak maklarnya, agensinya, pasien ini hanya datang ketemu dokternya pas di atas meja operasi. Jadi cuma tahu, bahkan dokter juga pakai masker, nggak tahu juga itu bedah plastik atau bukan. Jadi cuma datang, oh ya kamu mau dimancungin deh. Itu nggak ngomong tuh, saya pengen mancungnya gini, ini gini, nggak ngomong. Tiba-tiba langsung operasi, bang-bang udah selesai. Nah itu yang seringkali terjadi, hasilnya nggak sesuai, nggak aman, karena kayak gitu dok. Kurang komunikasi dengan dokternya. Gitu. Oke, terima kasih untuk kakak yang nanya. Boleh ada pertanyaan lagi? Dari KF Sinta Farmawati. Selamat siang dok, kalau setelah tindakan liposuction, kapan bisa melakukan olahraga? Oke, untuk liposuction daerah yang kita sedot biasanya 6 minggu. Tapi misalnya tadi dilakukan liposuction daerah lengan, boleh nggak setelah 2 minggu atau seminggu jalan kaki atau jalan cepat ya boleh pakai kaki, kan yang lengan nggak digerakin. Tapi kalau misalnya liposuction di daerah paha, ya jangan habis liposuction besoknya mau langsung jogging. Nah, liposuction daerah paha memang rata-rata butuh waktu 2 mingguan. Jadi 2 minggu pertama baiknya jangan terlalu banyak aktivitas, setelah 2 minggu baru mulai aktivitas ringan bertahap. Nah, kapan mulai boleh aktivitas berat di paha? Memang rata-rata setelah 6 minggu. Oke. Gitu.
Oke, mudah-mudahan ini Kakak Sinta udah cukup menjawab ya. Semua aktivitas tadi Dokter Steven sampaikan baiknya setelah 6 minggu dari pasca tindakan untuk liposuction. Betul. Tapi Dok, kalau tadi kan dokter ibaratkan 6 minggu ya untuk recovery-nya. Itu kalau semamanya untuk tindakannya liposuction-nya tadi dokter bilang di bukal sebenarnya kayak gitu, tetap harus sama? Oh enggak, kalau daerah bukal ini paling seminggu pertama aja. Oke. Kenapa seminggu pertama? Kalau misalnya kita habis operasi nih, 2-3 hari langsung nge-gym, kan otomatis tekanan darah kita meningkat dong. Tekanan darah meningkat, otomatis aliran darah akan lebih banyak bengkak. Tapi kalau misalnya liposuction daerah dagu nih, minggu depan pengen latihan perut ya nggak apa-apa. Itu nggak ada masalah. Sebetulnya. Jadi tergantung areanya ya dok ya. Nah dok, areanya. Kalau kita menyangkut area dok, kandidat yang tepat itu area mana saja yang kayaknya kita tadi dok pengen ideal? Iya, area yang paling banyak itu lengan sih dok. Itu lengan paling ya, lengan. Ya? Lengan itu paling banyak. Bukan ini ya dok ya, perut ya bukan? Kedua perut. Perut, baik. Ketiga paha. Paha itu ketiga. Cuma orang lebih banyak fokus ke dari lengan sih dok. Lengan ya dok? Betul, karena mungkin lengan itu untuk kaum perempuan lebih banyak suka karena pakai yang lengan buntu. Iya betul. Ke pantai ya dok ya? Nah, kayak pakai gitu. you can see atau pakai yang baju-baju ke pantai kan nggak indah juga ya dok ya? Betul dok. Betul. Memang paling banyak lengan dok. Terus ada juga yang liposuction daerah dagu. Cuma untuk daerah dagu kadang liposuction saja nggak cukup dok. Karena kenapa? Karena ada lemak di bawah kulit, ada juga lemak di bawah otot. Nah, kalau memang kita pengen bentuk dagunya benar-benar curve-nya bagus, kencangnya itu memang selain liposuction kita butuh tindakan neck lift atau deep neck lift. Jadi lemak di bawah ototnya juga kita kecilkan. Jadi bentuknya itu benar-benar bisa bagus secara jauh lainnya. Liposuction bisa tapi tidak maksimal kalau memang lemak di bawah ototnya tinggi. Nah, lemak di bawah otot itu nggak bisa disedot dengan liposuction dok. Memang harus ada sayatan kecil 3-4 cm untuk kita buang lemaknya. Dan kita langsung kencengin. Itu hasilnya akan life changing banget untuk penampilan seseorang. Gitu. Yang tadi dokter bicarakan yang kayak double chin ya dok ya? Ya betul. Atau lemak untuk di sini nih teman-teman gitu ya. Tapi beda dengan kulit yang kendur ya dok ya? Maaf dengan berjalannya usia kan kita turun nih dok ya gitu. Itu beda lagi ya dok ya tindakannya ya? Itu dengan bisa double nggak dok? Bisa. Hanya double chin dan sambil mengencangkan. Betul dok. Lift jadi untuk apa dok namanya? Deep neck lift. Neck lift. Jadi sekarang rata-rata orang selalu berpendapat juga dulu waktu awal saya belum terlalu mendalami untuk kencingin leher sayatan harus dari belakang telinga untuk kita buka tarik. Ternyata sekarang dengan sayatan kecil aja itu bisa kencingin leher loh. Kita nggak perlu lagi sayatan besar-besar yang lain. Jadi dengan sayatan di sini lemaknya bisa kita buang, terus nanti ototnya dikencengin, nanti kulit yang hanging kayak gini dia akan bentuk set gitu. Itu udah bisa dok sekarang dengan sayatan minimal. Oke, nah itu dia pentingnya kita ngobrol seru-seru nih bareng Dokter Steven. Jangan sampai teman-teman yang belum ngerti mengenai liposuction kah atau tadi ya kita nggak mau nih kaum menolak tua. Kalau saya masih beruntung pakai hijab ya dok ya. Tapi yang pengen penampilannya lebih sempurna itu ternyata bukan cuma mau memperbaiki double chin-nya atau lemak yang tertimbun ya dok ya di bawah dagu. Tapi ternyata untuk yang menggelambir juga dengan sayatan kecil, Dokter Steven udah bikin lagi untuk muka kita lebih kencang ya dok ya. Betul, dok. Dan banyak lagi teman-teman untuk tindakan yang bisa dilakukan oleh dokter bedah plastik, Dokter Steven. Yang paling banyak sebetulnya yang saat ini orang tuh butuh momen untuk kita tampil percaya diri. Banyaknya case-nya apa dok? Ini nyimpang nih dari liposuction. Kalau pada usia muda dok, wanita usia muda, paling banyak memang kita tindakan operasi hidung. Kalau di rumah sakit, kadang berimplan ya dok. Untuk pasien-pasien yang wanita usia muda ya. Kalau ini karena tergantung segmen usia nih. Kalau segmen usianya udah 50-60 ke atas, rata-rata mengeluarkannya anti-aging-nya. Lipat mata turun, kantong mata, dan facelift atau leher yang kendur. Jadi tergantung segmen usianya. Cuma liposuction itu salah satu tindakan operasi secara by data itu paling banyak sih dok. Liposuction. Jadi orang sekarang karena eranya media sosial itu orang lebih aware dengan penampilan bentuk tubuhnya gitu. Oke. Kakak Citra, adakah pertanyaan lagi? Ada. Dari KFR Pictures ID, pembahasannya sangat menarik dok. Masih penasaran apakah liposuction masih menjadi tren kecantikan saat ini?
karena hasilnya yang cukup instan. Ya, berdasarkan data yang memang ISEPS itu International Society Aesthetic untuk surgery, memang liposuction salah satu tindakan operasi paling banyak loh untuk body contouring. Ya, dia dua tuh, liposuction sama breast implant itu tindakan body contouring yang paling banyak, kayak gitu. Itu salah satu yang tahun 2024 itu masih leadernya lah di Amerika sendiri, di mana-mana tindakan liposuction cukup populer sekarang. Oke, Gitu. oke. Jawabannya masih tetap ya populer, masih dengan tahun 2000 sampai tahun sekarang nih 2025. Apalagi tren-tren ke depan ya dok ya, orang lebih akan untuk memperbaiki penampilan tuh salah satu faktor utamanya. Kak Citra, adakah pertanyaan lagi? Ada dari Kak Sinta Fatmawati. Setelah dilakukan liposuction, adakah kemungkinan kembali ke kondisi awal? Oke, nah ini pertanyaan bagus yang paling sering banyak ditanya nih dok. Selama berat badan kita jaga stabil, biasanya enggak. Dan andai kata nih, misalnya Kak Sinta, kita operasi sedot lemak lengan nih. Saat ini berat badan 60 kilo. Lengannya kita pastikan akan kecil. Cuma kalau misalnya Kak Sinta nih ternyata hilaf, artinya dia makannya nggak terkontrol. Naiklah jadi 70-80. Lengannya itu hanya akan nambah ukurannya sedikit. Kenapa? Karena lengan lemak yang sudah kita angkat, itu akan menjadi jaringan parut tuh. Nah, jaringan parut ini nggak bisa lagi lemak ke sana. Jadi, lengan akan tetap lebih kecil, mungkin akan sedikit membesar kalau liposuction itu pasti tetap kita sisakan lemak sebagian. Terutama lemak-lemak yang di bawah kulit permukaan itu kita sisain. Nah, mungkin itu akan membesar sedikit, tapi nggak akan gede banget, itu nggak. Nah, 20 kilonya kemana? Lemak itu kemana? Dia akan masuk ke visceral fat, lemak di bawah otot, perut itu akan membesar, pahanya juga mungkin akan membesar. Daerah-daerah yang tidak dilipo, dia tetap akan lemak akan ngarah ke sana. Tapi daerah yang sudah dilipo, biasanya tetap akan lebih mengecil gitu dok, tetap akan stabil di sana. Cuma pastinya teman-teman nih kalau udah sampai ke tahap liposuction, biasanya tuh udah komitmen sih dok. Iya, betul ya dok ya. Sudah berkomitmen tadi, kita pengen mendapatkan yang ideal ya, postur yang ideal, dan semuanya tentunya tadi diimbangi dengan segala sesuatunya itu supportnya dari kita ya dok ya. Karena kalau tindakan-tindakan ini oleh ahlinya, tapi support yang terbanyak itu dari perubahan mindset kita untuk menjadi lebih baik lagi, lebih sehat lagi. Dan dokter, kalau sebenarnya tadi kita sudah banyak sekali mendapatkan informasi yang berguna, bermanfaat buat teman-teman semuanya dok. Bagaimana dengan resiko dan efek samping dari prosedur ini? Apakah ada hal yang harus diwaspadai oleh pasien dok? Oke. Setiap operasi pasti akan ada risiko dok. Bohong kalau misalnya dokternya bilang semuanya aman, gak ada risiko. Nah, cuma risiko ini bisa kita kontrol atau kita perkecil sekali kemungkinannya. Dengan cara apa? Tadi pemeriksaan lab, pemeriksaan fisik. Kalau memang ada faktor-faktor pemberat itu dibenerin dulu. Nah, risiko yang secara umum terjadi adalah bengkak tuh pasti. Biru-biru pasti. Jadi kalau orang mau liposuction, saya nggak mau bengkak sama biru, itu nggak mungkin. Ya. Pendarahan atau rembes-rembesan itu juga pasti akan keluar. Jadi akan ada. Cuma pendarahan itu kita kontrol dengan cara apa? Dengan cara nanti saat pasien dioperasi, kita akan masukkan cairan namanya tumescent. Tumescent itu cairan untuk mengurangi nyeri, menghentikan pendarahan, sama memecah lemaknya. Jadi itu meminimalisir risiko pendarahan. Terus kita juga akan berikan obat-obat untuk pembekuan darah selama operasi. Dan pasca operasi pasien pakai korset. Nah, biasanya nanti dia akan ada remes-remesan tuh di 1-2 hari pertama aja, dok. Risiko infeksi ada nggak? Ada kemungkinannya. Gimana cara meminimalisir? Otomatis alat-alat operasi kita mesti steril. Ruangannya mesti steril. Pasien diberikan antibiotik. Pasien diajarkan cara merawat luka. Jadi, risiko infeksi lebih kecil juga. Jadi, semua risiko kita bisa kendalikan. Terus, risiko asimetri. Asimetri bisa aja terjadi. Misalnya, lengannya kanan 25 cm, yang kiri 24 cm. Mungkinkah dok? Mungkin, betul. Kenapa? Karena asimetri itu terjadi, lengan kita itu kan kebiasaan gerakan ya dok ya? Betul. Ukuran tulang kanan kiri bisa beda. Ukuran otot bisa beda. Nah, jadi misalnya orang right-handed, otomatis otot kanannya lebih besar sedikit dibanding kiri. Nah, itu biasanya kita akan infokan ke pasien. Risiko asimetri tetap akan ada. Karena tubuh kita itu nggak pernah ada yang simetris kayak kertas dilipat, itu nggak ada dok. Pasti tetap akan ada bervariasi. Nah, kadang bisa kita siasati dengan cara misalnya otot yang sebelah kanan lebih gede. Oh ya udah, lengan yang kanan kita ambil, tapi
lebih banyak yang kiri sedikit misalnya. Jadi untuk membalance, tapi risiko asimetri tetap ada. Terus risiko baal tebel-tebel, nah itu memang proses pemulihannya dok ya. Jadi berapa lama dok? Itu bisa sampai 12 mingguan. Kita sebutnya, ya kita sebutnya neuroplasia. Jadi bukan sarafnya putus, tapi karena pengaruh bengkak, pengaruh itu jadi si sensori kulitnya tuh jadi agak tebel dulu lah. Nanti dia butuh proses recovery. Terburuknya apa? Nah, terburuknya bisa ada namanya emboli. Nah, emboli itu angkanya sih sebetulnya sangat kecil sih dok. Dan emboli ini bisa kita singkirkan dengan cara apa? Dengan cara tadi pemeriksaan labnya, kekentalan darah, gangguan irama jantung semua diperbaiki, dan bahkan saat operasi pun kita akan pasang kayak compression supaya aliran darah tetap lancar. Dan kalau udah ada rembes-rembesan di daerah tertentu, kita akan ganti ke daerah operasi yang lain dulu. Jadi intinya risiko itu bisa kita kurangi. Emboli itu ibarat dokter udah jalan nih di pinggir jalan yang seaman mungkin, tapi tiba-tiba ada mobil nyelonong nabrak. Itu tetap ada risiko, tapi sangat kecil. Betul, dok. Betul. Dokter, kalau tadi dokter untuk jawaban Bu Sinta itu kita punya harapan ya dok ya, bahwa memberikan suatu edukasi sebelum melakukan tindakan gitu. Kadang-kala kan di luar dari ekspektasi dok. Kalau sebenarnya pasiennya bilang bahwa ini adalah saya menginginkan tindakan yang liposuction ini permanen gitu, masih memungkinkah atau dokter mengedukasi? Pasti kita kan edukasi dulu ya dok. Permanen itu ada term and condition-nya kan. Kalau misalnya tadi udah kecil, tiba-tiba berat badannya naik lagi 20 kilo, itu kan pasti akan ada sedikit perubahan ya dok, dari bentuk tubuhnya sendiri. Jadi memang kunci dari tindakan bedah plastik itu adalah ekspektasi dan apa yang dokter bisa lakukan dan apa term condition yang harus pasiennya jaga gitu. Oke. Dok, sambil Kak sudah ada pertanyaan kah yang dari kita? Sudah, boleh. Karena Dokter Tuti pasti mau memberondong lagi dengan banyak pertanyaan. Oke, terima kasih. Ini Dokter Steven. Ini semua informasi yang sudah disampaikan dokter. Betul, ya. Kita sambil menunggu ya dok. Kayaknya seru nih. Karena dokter kalau yang menjawab tuh real time dok. Jadi bukan di HP saya, tapi di HP dari admin kami, dari tim kami. Dokter, kalau seumpamanya pertanyaan dari saya, ini seberapa pentingkah konsultasi pratindakan liposuction dok agar pasien tuh mendapatkan hasil yang paling tidak sesuai dengan ekspektasinya? Seberapa penting? Saya bilang sangat penting ya. Sangat penting ya. Betul. Jadi jangan pernah nanti teman-teman tadi ada orang jualan TikTok hanya untuk langsung liposuction operasi hidung langsung datang tanpa konsultasi, datang langsung meja operasi. Saya jamin mostly akan rata-rata kecewa. Oke. Gitu. Dokter biasanya pratindakan ini semuanya ada pasien ya dok datang. Dokter Steven pada saat Dokter Steven praktek, boleh dok informasikan hari apa aja praktek Dokter Steven? Ya, kebetulan saya praktek di sini Senin sampai dengan hari Kamis dok. Untuk jamnya jam 2 sampai dengan jam 5 untuk konsultasinya. Atau berdasarkan appointment bisa dok. Iya. Berarti jangan lupa ya, catat ya, kalau yang pengen tanya lebih dalam lagi untuk konsultasi dengan Dr. Steven boleh, kita ada CS yang bisa dihubungi kapan mau appointment untuk berkonsultasi. Yang penting konsultasi dulu ya dok ya. Nah dok, pada tindakan bedah apapun yang dilakukan oleh Dr. Steven, biasanya ada kurun berapa lama sampai dengan kita kayak mengejar target ya dok ya. Sebenarnya ini tidak bicara mengenai liposuction aja dok. Ada tindakan bedah-bedah yang lainnya ya, khususnya bedah plastik seperti tadi. Kira-kira dokter dari mulai pemeriksaan laboratorium sampai dengan datang dari mulai konsultasi dok urutannya sampai dengan pemeriksaan yang dokter tadi harapkan sampai dengan dilakukan tindakan biasanya prosesnya berapa lama? Sebetulnya sih nggak terlalu lama ya dok. Pertama paling konsultasi dulu kan. Konsultasi dengan saya mungkin nggak cuma 5 menit 10 menit dok. Seringkali konsultasi bisa setengah jam, bisa 1 jam. Lama kalau dengan dokter makanya ya dok ya, karena detail ya. Ya, kita lebih baik di konsultasi itu pasien betul-betul memahami indikasinya tepat atau enggak. Efek sampingnya mungkin apa-apa aja, dan hasil yang bisa didapatkan apa-apa aja. Kalau saya pribadi lebih baik kita ngomongin secara detail, apa yang mungkin terjadi dan semuanya. Kalau pasien memang sudah oke nih, udah yakin, baru kita akan lanjut ke prosedur pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab karena memang di Linison juga ada dok, hasilnya mungkin cuma butuh waktu 6 jam, bahkan mungkin 1 hari lah kasarnya. Itu hasilnya udah ada. Nah itu baru lanjut tinggal waktunya.
Kapan mau tindakan itu dilakukan? Itu bisa menjadi lama kalau memang ada waiting list operasi ya dok. Gitu. Jadi mungkin kadang pasien datang konsultasi mau operasi besok, ya kalau memang lagi waktu jadwal operasi belum ada, itu akan disesuaikan oleh tim yang penjadwalannya. Gitu, Oke. Jadi kalau yang mau buru-buru ya cepet-cepet ya, karena Dr. Steven banyak waiting list untuk tindakan-tindakan operasinya. Yang pastinya tadi prosedurnya selalu melewati prosedur yang pengen patient safety. Nah dokter, kalau semuanya melakukan tindakan liposuction-nya sendiri dok, itu beda-beda ya dok ya, semuanya area lengan itu makan waktu berapa lama, area perut berapa lama, boleh nggak dok sambil kita jelaskan? Kalau lengan itu kurang lebih 2 jam sih dok. Lengan bisa 2 jam? Iya, tergantung juga ada itu 2 lengan kan satu kali tindakan? 2 lengan langsung. Harus langsung 2 lengan ya dok? Baiknya gitu dok, supaya nggak sebelah kanan besar sebelah. Rata-rata sih 1,5 jam sampai 2 jam. Bahkan ada orang yang memang gede banget, lengannya kita kemarin ada keluarin sampai 3.700 cc, itu setara dengan 2 botol aqua besar ya dok. Jadi bayangkan kalau lengan 1 botol aqua besar itu hilang, otomatis pasti akan berubah bentuknya dok. Nah kalau lengan yang sedang-sedang aja mungkin 1,5 jam. Kalau perut juga rata-rata di 2 jam. Yang agak lama itu memang paha dok. Paha itu deposit lemak paling banyak di tubuh manusia. Itu bisa ngeluarin 7-9%. Jadi pernah kita ngeluarin lemak dari paha aja itu sampai 6.000-7.000 cc. Itu tetap bisa kita lakukan asalkan tadi pasien kondisi aman, HB-nya bagus, jangan HB-nya pas mepet, HB-nya cuma 10 tapi pengen liposuction satu badan, itu pasti hasilnya nggak akan optimal. Gitu. Nah, kami sendiri di Lineation ini tindakan liposuction jarang kita lakukan, hampir nggak ada liposuction satu badan dok. Karena kalau liposuction satu badan, lengan aja bisa keluar 3%, perut bisa keluar 5-7%, paha bisa 7-9%. Itu kalau digabung, berat badan pasti cairan akan keluar drop. Nah, seringkali liposuction satu badan, dokternya atau yang operasi terlalu memaksakan. Artinya apa? Oke, bilang bisa-bisa, tapi pada saat lengan udah keluar nih, tiba-tiba rembesan darahnya udah agak banyak nih. Pasti dokter tuh tetap ada feel, aduh, jangan ngambil banyak lagi, dia takut HB-nya drop. Ujungnya apa? Perut disedot tapi cuma sebagian, paha sedot sebagian. Memang pasien ngerasain, oh aku memar satu badan nih, tapi ternyata lemak-lemak itu masih ada yang belum tersedot. Belum maksimal gitu. Betul. Ya dok ya? Jadi kalau saya pribadi menyarankan pasien, mendingan step by step. 1, kamu hasilnya akan optimal, lengannya akan kecil maksimal, perut akan kecil maksimal, tapi kamu tetap dalam batas aman. Jadi pasien recovery juga nggak terlalu menderita dok, kayak gitu. Jadi tetap nyaman. Nanti kalau udah lewat 6 minggu, HB-nya udah balik lagi, udah pemulihan, baru pindah nih misalnya ke perut atau paha. Itu rata-rata hasilnya akan jauh lebih optimal. Kita pernah dapat beberapa kasus yang udah lipos satu badan, pasien nanya ke saya, dok, saya udah lipos satu badan, kok badan saya tetap gede? Ternyata kita gali liposasi satu badan hanya keluar 2 liter. Ya, karena tadi ya dok ya, dilakukan dalam 1 kali tindakan. Betul. Dan ternyata untuk liposuction-nya tuh nggak cukup maksimal di area-area yang memang targetnya. Betul. Ya dok ya. Iya, ujung-ujungnya pastinya kita ulang lagi, lengan kita ulang keluar 3.000, perut kita ulang keluar 4.000, paha kita ulang, jadi satu badan 2 liter dengan lipo 30 step by step, kalau dijumlahin itu bisa 10 liter dok. Gitu, jadi hasilnya memang pasti berbeda. Gitu. Dok, liposuction yang dilakukan pada usia muda dengan case yang sama ya dok ya, semuanya untuk area perut lah dok ya, itu akan sama nggak sih dok hasilnya dengan usia yang sudah relatif matur gitu dok? Oh iya, kalau memang kita bandingkan head to head pasti akan agak beda ya dok, karena kan satu dari kualitas tubuh secara umum, kekenduran kulit, ada orang yang belum melahirkan misalnya, otomatis ototnya masih kenceng, perut, kualitas kulitnya juga masih kenceng, itu liposuction aja cukup banget. Tapi ada orang yang udah melahirkan 3 orang, 4 orang, otomatis lemaknya banyak nih. Cuma perutnya itu udah gelambir, ototnya udah kendur, kulitnya udah kendur. Nah liposuction aja biasanya nggak cukup tuh dok. Makanya pasti beda tuh antara orang yang masih muda belum melahirkan dengan orang yang sudah melahirkan beberapa kali. Nah di situ kita lihat, kalau ternyata kulitnya udah kendur, ototnya sudah lemah, mungkin perlu tindakan tambahan tummy tuck. Jadi kulitnya ada yang dibuang, ototnya yang dikencengin. Nanti hasilnya akan baik juga gitu. Iya, tapi itu nggak bisa dalam 1 kali tindakan operasi ya dok? Tummy tuck sama itu bisa. Yang bisa ya dok? Bisa dok. Kalau misalnya tindakan mini tummy tuck mungkin kita masih bisa mengerjakan di klinik ya dok.
liposuction plus mini tummy tuck. Tapi kalau udah full tummy tuck, lebih amannya, lebih wise-nya di rumah sakit. Karena nanti pasien akan dipasang kayak drain, terus pasca operasi kan pasien harus pemulihan dulu. Operasi itu bisa lama dok, bisa 6-8 jam. Jadi kita tetap akan milah-milah nih prosedur mana yang aman dilakukan klinik, mana yang memang better di rumah sakit. Gitu. Banyak sih klinik-klinik nekat yang ngerjain juga, cuma kan yang kasihan pasiennya. Dan dokter mengerjakan juga bila tindakan ini di rumah sakit ya? Iya, kalau memang tindakan udah berjam-jam lama, ada komorbid yang yang aneh-aneh, mendingan kita di rumah sakit sih. Tetap lebih aman untuk pasien. Iya, jadi selain praktek di sini, Dr. Steven juga tadi lebih bila tindakannya tuh teman-teman gitu ya, lebih banyak menuntut banyak hal ya dok ya, untuk tindakannya tidak satu tindakan saja, dikonsultasikan dulu kepada beliau dan beliau juga praktek di rumah sakit ya dokter. Di Bandung juga dokter? Di Bandung juga. Iya, yang pastinya datang dulu ke Klinik Utama Lination untuk berkonsultasi dengan Dr. Steven. Dr. Steven, kita masih punya waktu untuk saya bisa juga bertanya dokter, kalau seumpamanya dok, ini kita fokus pada liposuction ya dok. Untuk tindakan liposuction bila pasiennya itu dok, pasiennya itu udah seusia saya ya dok ya. Udah usia seperti saya, tapi kalau saya kan sebetulnya kalau untuk berat badan ya turun cuma sekitar 3 kiloan lagi gitu dok ya, maksimal 5 kilo lah gitu, karena saat ini saya merasa nggak terlalu penting untuk berat badan. Tapi perut gitu dok, itu safety nggak sih dok untuk seusia saya? Itu bisa sih dok, itu akan safety banget, asalkan tadi dok, lab dokternya aman, dokter dalam kondisi fit. Dokter misalnya amit-amit ada tekanan darah atau gula darah, menjelang operasi itu memang terkontrol sekali. Rekam jantungnya bagus, itu sih aman biasanya dok. Cuma menjadi tidak aman kalau kita nggak ngecek. Kalau kita nggak ngecek itu kan berarti blind ya dok. Kadang lagi beruntung nggak ada apa-apa, kadang lagi apes ada apa-apa. Nah, semua resiko-resiko apes itu kan kadang kita harus bisa manajemen risiko dengan betul. Kalau memang ternyata pasien udah usia tua nih, ternyata komorbidnya banyak, ya memang pasti kita anjurkan oke deh untuk kamu safety mungkin better di rumah sakit misalnya. Jadi ada apa-apa penanganan emergensinya pun tetap akan lebih maksimal di rumah sakit dok. Tapi kalau semuanya terkontrol, kondisinya aman baik, jantungnya baik, sel darah labnya juga baik, itu aman sekali di klinik dok. Nah sekarang saya mau nanya dok, kan sekarang ini banyak banget ya dok, usianya belum tua lah ya dok ya, masih usia mungkin memasuki kepala 3. Ini kaum cowok nih dok. Kalau Dr. Steven kan enggak tuh perutnya. Nah ini kalau yang kadang-kala melihat nih dok, perutnya buncit gitu. Itu kandidat nggak sih dok, perutnya buncit ya? Nah kalau yang perut buncit itu, kalau kita cek dok, itu ketebalan lemak utamanya di visceral fat atau lemak di bawah otot. Bisa nggak di liposuction? Jawabannya tetap bisa, tapi hanya lemak di bawah kulitnya aja. Lemak di bawah kulit bisa kita sedot dengan optimal, tapi nggak bisa langsung yang perutnya buncit kayak perut kodok gitu ya, betul. Langsung flat rata nggak bisa. Dia tetap harus cutting kalorinya dengan cara apa tadi, olahraga, mungkin intermittent fasting, gula-gula semua di stop, gorengan di stop. Kalau memang itu masih nggak bisa juga, baru tuh alternatifnya yang makan telan balon lah atau bariatric surgery kayak gitu. Jadi liposuction tetap ada keterbatasan untuk visceral fat atau lemak di bawah otot gitu. Kan itu kayak lagi trendy ya dok ya, di mana-mana gitu, usianya masih muda tapi udah ada penonjolan gitu ya dok ya. Jadi sebutnya bukan bapak-bapak six pack, bapak-bapak one pack gitu. One pack. Kayaknya teman-teman di sini juga harus nih aware ya, terutama yang masih usianya muda gitu ya dok ya. Tadi karena visceral fat gitu, jadi olahraga dikencengin ya dok ya, pola makan gitu ya harus, karena kalau di kantor-kantor gini tuh nikmat sih dok, semuanya serba dimudahkan oleh tadi dok ya, online gitu, makanan online. Terus ya memang mau tidak mau dokter kalau sudah di dalam office ini, temen kiri kanannya kan cemilan-cemilan enak ya dok ya. Beda kayak Dr. Steven ya, udah sibuk oleh pasien-pasien. Nah dokter, kalau liposuction prosedur yang dokter lakukan itu bisa di Klinik Utama Lination? Bisa sekali dok. Bisa sekali ya? Bisa dok. Dan memang kita mungkin teman-teman banyak sekarang yang liposuction bius lokal, nggak nyeri ya, mungkin kalau dari Lination memang kita mostly mengerjakan dengan sedasi dok. Sebetulnya kenapa? Itu satu, walaupun bius lokal,
nggak nyeri, tapi percayalah tetap nggak nyaman waktu obat biusnya, tumesannya itu dimasukkan. Kalau memang itu sudah dimasukkan, memang nggak nyeri. Tapi kan definisi nggak nyeri itu adalah waktu dimasukin disuntik kan nyeri juga, Dok. Apalagi kalau kita sedotnya melingkar. Beda cerita kalau sedotnya yang sedikit-sedikit. Tapi kalau kita sedotnya melingkar, memang lebih nyaman buat pasiennya datang, tidur, beres, dan aman, gitu, Dok. Dibandingkan waktu disedot, dok sakit, dok. Nanti kalau dokter juga bilang, aduh sakit-sakit ya, dokter juga nggak akan maksimal kan, kalau misalnya. Betul. Jadi memang lebih tetap baiknya sih sedasi sih, dok. Gitu. Itu akan jauh lebih maksimal hasilnya. Gitu. Jadi dokter tetap menyarankan bahwa untuk tindakan liposuction-nya untuk sedasi ya, dok ya. Iya, betul. Baik, dan itu tentunya tadi selain patient safety itu kan juga membuat rasa nyaman ya, dok ya. Betul sekali, dok. Oke, dokter, kita pengen tahu nih siapa nih yang jadi yang kiranya, dok, diberikan apresiasi untuk saat ini. Silahkan dokter yang akan membacakan teman-teman di acara-acara yang memang kita saat ini memberikan manfaat untuk mengedukasi ya, dok ya, gitu. Kira-kira dokter Steven apa saja, dok, pesan atau tips dari dokter Steven kepada masyarakat yang ingin melakukan, khususnya saat ini kita bertanya jawab mengenai liposuction dengan aman dan efektif. Oke. Yang pertama, saat kamu pengen melakukan tindakan liposuction, biasanya satu, sudahkah kamu diet sama olahraga? Itu yang biasa pasti dokter tanyain dulu nih, dok. Oke. Jadi itu salah satu faktor penting juga. Betul. Dimulai dari diri kita sendiri, betul, dok. Nanti setelah diet, olahraga ternyata masih belum bisa, memutuskan ke liposuction nih. Nah, saat memutuskan liposuction, cari klinik yang memang sebaiknya klinik utama, bukan pratama. Karena kalau klinik pratama itu udah pasti dikerjakan bukan oleh dokter spesialis. Jadi kliniknya utama, klinik udah klinik utama ya, dok. Nah, sebaiknya dikerjakan oleh dokter bedah plastik. Ya, banyak dokter yang mengklaim melakukan tindakan liposuction, ternyata kompetensinya sebetulnya nggak ada. Dari mana ilmunya? Dari nonton YouTube biasa, dok. Kan ngeri juga ya kalau kita tindakan operasi nonton YouTube. Dokter naik pesawat diterbangkan oleh orang yang nonton YouTube, kan ngeri juga ya, dok. Iya, betul. Nah, terus dok. Dokter, pasien tanyakan dulu harapannya seperti apa, terus tindakan liposuction-nya pakai teknik apa. Liposuction itu beraneka ragam. Ada yang teknik liposuction hanya pakai, bahkan hanya jarum suntik, pakai kanul disedot-sedot, itu pasti lemaknya hanya kebuang sedikit. Ada juga liposuction menggunakan mesin, pakai PAL, kita menggunakan PAL, dok, dengan 360, itu lemak bisa kebuang dengan sangat optimal. Ada juga yang menggunakan laser, ada juga yang menggunakan ultrasound, ada juga yang menggunakan air, kita sebutnya body jet, yang sampai cairan banyak masuk ke tubuh. Jadi itu tanyakan dulu ke dokternya. Jadi dok, maaf dipotong, maaf sekali. Jangan lupa dokter, yang efektif yang mana? Karena tadi ya dokter men-spill alat-alat. Memang kalau paling efektif untuk membentuk contouring itu menggunakan mesin PAL, dok. Power Assisted Liposuction. Dan tekniknya lipo 360. Jadi memang dari sejarah segala posisi nanti pasien posisi berbaring lemak disedot, pasien posisi miring lemak disedot, pasien posisi terlungkup lemak disedot. Jadi lemaknya akan mengecil. Tapi kalau pasien hanya ingin membentuk guratan-guratan otot, itu memang kita bisa menggunakan mesin ultrasound atau phaser. Jadi cuma mesin ultrasound atau phaser ini bukan untuk orang yang gemuk banget, tuh. Jadi orang yang bentuknya udah relatif bagus, cuma pengen dibikin guratan otot perutnya nih, pengen soalnya bikin six pack. Nah itu paling bagus pakai ultrasound. Tapi di Indonesia market kita tuh sebagian besar pengen yang obes banget, yang gemuk banget, pengen lemaknya kecil. Nah itu paling bagus tetap menggunakan Power Assisted Liposuction dengan lipo 360. Oke, berarti tadi yang dilakukan tindakannya nih sahabat Laination di klinik utama Laination itu, kata dokter Steven, itu adalah alat yang paling efektif saat ini ya, dok ya. Dengan hasil yang seperti apa, dok? Kalau hasil dari ini kan kita sudah tindakannya sangat efektif. Nah, mungkin kalau hasil dari biasanya kita tayangkan ya, dok. Baik, sabar ya teman-teman, karena kita masih punya waktu juga. Sebelum sesi ini berakhir, kita masih punya 6 menit, boleh? Nah, ini contohnya, dok. Ini dari lemak perutnya cukup besar seperti ini. Nah, ini kita sedot yang sebelah kanan atau kanan pasien ya. Dibandingkan dengan sebelumnya, ini setelah kita sedot dua-duanya. Dengan lipo 360 itu signifikan banget untuk membentuk curve-nya, membentuk lekuk pinggang, mengecilkan perut, itu sangat signifikan. Sayatan di mana? Sayatan kecil-kecil nih. Ada 1, 2,
mungkin cuma 4.1 di pusar 1 sini sama di daerah pinggang kanan kiri. Oke. Ada lagi? Dok, maaf, Ya. sebentar. Itu dengan, maksudnya ini orang yang sama ya dok? Ini orang yang usia sama, Dok. berapa dok? Ini usia mungkin sekitar 30-an, Dok. Oke, oke, hasilnya betul-betul signifikan ya dok, bagus Uh-uh. banget ya. Nah, ini contoh lemak lengan. Mhm. Ini seminggu nih, Dok, setelah operasi. Jadi kalau kita lihat, ini mungkin bisa dihilangin. Nah, ini kondisi seminggu tuh kayak gini, Dok. Seminggu aja nih kondisi masih bengkak nih, Dok ya. Mhm. Ini lengannya sudah lebih ngecil, terus di daerah sini lain yang daerah ketiak-ketiak ini. Iya, iya. Ini paling banyak nih orang yang mau pakai Betul, kebaya betul. di sini, Dok. Betul, Ini betul slim. dok, betul. Ini nanti dalam betul. waktu 6-12 minggu lebih kecil lagi dari ini. Mhm, Jadi mhm. biasa untuk lengan, kita Mhm. misalnya pasien ukuran 2XL nih, itu pernah kita sampai dari 2XL pasiennya ke M ukurannya. Mhm, mhm, Kayak gitu. Jadi ini kita sedot secara melingkar, di sini pun disedot. mhm. Lagi. Dokter assessment dulu ya dok ya itu ya, ada gambar-gambar ya dok, di Betul. marker dulu gitu ya dok ya. Nah, ini kita marker dulu. Mhm, Ini sebelum dan sesudahnya. mhm. Jadi kita tandai mana daerah-daerah mana yang mau disedot. Mhm. Ada lagi? Nah, ini sesaat sesudah operasi nih, Dok. Sebetulnya saat sudah operasi itu udah kelihatan signifikan kecilnya. Cuma nanti mungkin akan ada bengkak dulu, baru dia akan ngecilnya lebih maksimal. Nah, ini sebelum nih sesaat sudah operasi. Terlihat banget ya dok ya, Iya, terlihat betul, sekali Dok. perbedaannya. Lihat lagi. Nah, ini juga Iya, iya. kita bisa lihat ini sangat Mhm. beda banget. Betul, Ini yang sudah betul. nggak ada. Betul, betul. Lengan pun udah lebih lurus. Iya. Dan maaf ya dok, ini tergambar tidak selalu dalam usia-usia muda Iya, ya. betul, Jadi betul. pada saat kita tidak merasa nyaman ya dok ya, kita bisa melakukan tindakan liposuction asal tadi Iya. syarat untuk pemeriksaan laboratoriumnya itu semuanya baik ya dok. Mm-mm. Nah, ini kalau Oh paha, iya, Dok. mau tahu, iya betul. Ini before after mungkin dokter bisa lihat Mhm, mhm. perbedaannya cukup signifikan. Iya, Wing dari sini udah hilang, dan ini paha juga kita sedotnya melingkar. Mhm, mhm. Baik, baik dok, baik. Lihat lagi. Nah, ini lengan tampak kecil. Iya, iya. Jauh sekali ya dok ya, jauh sekali perbedaan antara Iya, betul. sebelum dilakukan Ini seminggu nih, Dok. 1 minggu sudah Nanti bisa terlihat. lebih kecil lagi. Oke. Slide lagi. Apalagi lifestyle-nya ya dok ya, ditunjang dengan pola hidup yang baik. Iya, betul, Dok. Nah, ini paha. Ini kondisi seminggu juga. Ini kondisi masih bengkak. Nah, Oke. jadi kalau begitu. Nah, kita memang keunggulan dari Lipo 360 ini, Dok, terutama untuk teman-teman yang kulitnya lengannya bergelambir, Mhm. jangan buru-buru untuk melakukan tindakan brachioplasti. Karena Oke. seringkali buntutnya penyesalan. Brachioplasti ini kulitnya dibuang. Oke. Lengannya kecil, tapi kadang kecilnya juga nggak signifikan, tapi Mhm. kita dapat skar panjang. Mhm. Nah, itu skar panjang itu bisa sampai bertahun-tahun, Dok. Dan Mhm. itu nggak bakal hilang. Mhm. Mhm. Memudar sedikit-sedikit gitu, Dok. Mhm. Nah, itu biasanya itu happy di awal waktu kecil, tapi ujung-ujungnya nggak berani pakai lengan buntung juga. Oke. Karena takut ditanya itu bekas apa tuh panjang gitu. Oke, oke. Dok, brachioplasti itu apakah dilakukan paskah kayak sumamanya memang kayak saya kan udah kendur ya dok ya gitu. Istilahnya itu karena didapat kulitnya kendur atau bisa saja pada saat orang yang lengannya besar itu setelah disedot harus brachioplasti dok. Sebetulnya brachioplasti dilakukan berbarengan, Dok. Berbarengan. Jadi habis disedot langsung dia buang kulitnya. Oke. Nah, cuma biasanya orang kalau sedot lemak itu hanya sedot bagian bawah, Dok. Jadi kalau sedot bagian bawah aja, nanti dia kulitnya bergelambir. Tapi kalau kita sedotnya melingkar, Yang tadi ya dok ya, ya kan tekniknya. kita bikin perlukaan tuh, Dok, secara melingkar. Iya. Nanti lingkaran ini akan mengecil, akan mengkerut karena semuanya ada perlukaan penyembuhan luka. Mhm. Saat dia pakai korset, dia yang biar bergelambir ke bawah ini akan mengecil begini. Oke. Jadi itu kita tidak akan ada skar panjang, tapi yang kulitnya bergelambir pun akan mengencang.
Memang paling nanti ada kerut-kerutan halus sedikit aja deket ketiak. Cuma itu tetap jauh lebih natural. Namanya orang mungkin usia 60-70 kan orang lihat ada kerutan halus yang memang wajar. Tapi skar panjang itu yang memang tidak menyenangkan, Dok. Makanya tindakan brachioplasi ini sebetulnya kurang populer. Karena dokternya pun akan ngerasa, aduh, aku bikin lukanya, bekas lukanya panjang ya. Jadi ya pasti pasien juga akan ngerasa, ini kapan nih bekasnya hilang gitu. Bekasnya itu nggak akan pernah hilang. Memudar iya, tapi tetap kelihatan gitu, Dok. Itu yang harus hati-hati dengan tindakan brachioplasti. Iya, dan itu diberikan penjelasan sebelum dilakukan operasi oleh Dr. Steven biasanya, prosedur itu? Betul. Dan biasanya saya pribadi, saya tidak mengerjakan brachioplasti, walaupun kita bisa mengerjakan, tapi lebih baik dengan sayatan kecil, bekasnya nggak kelihatan, lengannya kecil dan kencang gitu, Dok. Oke, walaupun tadi tidak ada hambatan usia ya, Dok ya? Iya. Oke, keren banget, nggak terasa waktu kita juga udah mau habis. Selamat untuk para pemenang. Dr. Steven yang sering sekali Dr. Steven itu memberikan edukasi seperti ini ya, Dok. Ini di kesan terakhir kita, Dokter, bila dokter sebagai dokter bedah plastik, apa saja sih, Dok, harapan untuk dokter gitu supaya orang itu merasa yakin kepada Dr. Steven dan merasa yakin dengan klinik kita Melination. Ya, yang paling penting nanti kalau teman-teman ada permasalahan bedah plastik, itu konsultasikan dulu ya, Dok. Cek juga kliniknya gimana, dokternya apa, dokternya bedah plastik atau bukan, dokternya terdaftar atau bukan. Dan juga mungkin teman-teman bisa juga ngecek portofolio ya, Dok. Jadi kalau teman-teman ada beberapa dokter bedah plastik yang bagus banget ngerjain liposuction, ada yang bagus banget ngerjain hidung, ada yang bagus banget ngerjain mata. Nah itu teman-teman juga bisa punya hak untuk nanya, saya lihat dong portofolionya seperti apa, kayak gitu. Jadi akan lebih membuat keyakinan untuk mendapatkan hasil yang baik. Iya, bukan FOMO ya, Dok. Betul, karena Dok. Ini adalah perjalanan panjang dan pastinya teman-teman merasa aman dan nyaman bersama Dr. Steven, dokter kami di Klinik Utama Melination, khususnya untuk menangani bedah plastik. Dan Dr. Steven, terima kasih banyak. Terima kasih, Dok. Iya, bermanfaat buat saya juga sebagai host. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan dari tadi selama 1 jam. Dan Dr. Steven terus sehat, terus berkarya, sukses dan penuh kebahagiaan. Ya, terima kasih banyak, Dokter. Terima kasih, Bye-bye, sahabat Melination.